Hai kakak. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. Yuk gaskan subreknya kak. Bergemuruh. Tembok kota kuno setinggi 100 meter runtuh, dan lebih dari 3 juta tentara menembus kerikil yang kacau itu. Gas pembunuh yang ganas menghancurkan semua plak kota menjadi berkeping-keping. Bagaimana bisa begitu cepat? Ekspresi Wu Jingsui tertegun, matanya menatap sosok tentara yang terus-menerus bergegas ke kota Yanxiang, dan sulit baginya untuk pulih. Di matanya, prajurit elit ini memiliki perisai tebal, baju besi berat, dan pertahanan yang tak tertandingi. Mereka dapat dengan mudah mengangkat 10 atau 3 dan 6 juta orang pada saat yang sama, dan bahkan dapat menahan kehancuran Lin Tianchong. Di bawah keadaan ini, kecepatan serangan mereka pasti akan terbatas. Wu Jingsui siap untuk mengambil kesempatan ini untuk mengandalkan tuntutan 3.000 pasukan Jingtian untuk membunuh 30.000 tentara elit satu persatu, sehingga membatasi momentum cepat pihak lain. Tanpa diduga, kecepatan serangan lawan tidak hanya jauh melebihi harapannya, tetapi juga momentumnya sangat kuat. Dengan tergesa-gesa, tembok kota-kota Yanxiang dengan mudah hancur dan bergegas ke kota tanpa hambatan. Sama seperti darah Wu Jing merenung, tiba-tiba, ratapan yang sangat meratap terdengar, mengganggu pikirannya, dan kemudian, suara ratapan lain datang lagi, dan suaranya tragis, dengan gegabah menggema di kota Yanxiang. Wu Jingsui menantikan darah, dan di bidang penglihatan, tentara yang tak terhitung jumlahnya berlari di dalam kota Yanxiang. Mereka menghadapi orang-orang di kota Yanxiang dan mengangkat pisau panjang yang berlumuran darah di tangan mereka, atau bergegas atau meretas, suara itu sama kerasnya seperti badai. Ketika mereka pergi, rumah-rumah hancur, gedung-gedung tinggi runtuh, dan tanah menjadi parit, selain puing-puing dan kerikil, mayat hangat tertentu ada ubin di sana, dan nafas merah tua dipenuhi, seperti mengubah tempat ini menjadi neraka, berdarah di mana-mana. Sebuah suara keras meledak, dan saya melihat beberapa orang muda dengan wajah muda berlari keluar dari rumah pribadi. Wajah mereka penuh dengan kesedihan dan ketakutan, dan mereka melarikan diri keluar seperti orang gila, dan di belakang mereka, mereka ketat. Diikuti oleh elit buas, tubuhnya sangat ganas seperti binatang buas, dan dia melangkah maju dan mendatangi mereka di depannya. Sebelum orang-orang muda berteriak diam-diam, belati yang mempesona itu melayang pergi, dan segera, beberapa kepala yang dipenuhi darah terbang ke langit dan jatuh ke reruntuhan yang terfragmentasi. Semua nyawa meninggal. Dan tidak jauh dari tempat ini, di antara puing-puing, tubuh belasan pembela ditumpuk di sana, di belakang tubuh itu adalah ruang kosong, beberapa tentara berdiri di sana, memegang tali besi, dan noda senyum jahat melayang di wajahnya. Di ujung lain rantai, satu demi satu perempuan diikat, anggota tubuh mereka terikat erat, tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajah-wajah yang tampaknya hilang dipenuhi dengan keputusasaan. Adegan seperti itu terjadi di mana-mana di kota Yanxiang. Prajurit-prajurit ini memasuki kota Yanxiang, tetapi untuk waktu yang singkat, sebuah kota besar di Nuo benar-benar kacau. Selama ada tentara yang berkedip, maka akan ada semburan suara, atau melolong, atau menderu, atau bahkan ketakutan yang tak berkesudahan. Suara-suara ini ditumpuk satu sama lain, seperti gerakan maut, tercetak dalam-dalam di tengah-tengah kerumunan, dan semua ini hanyalah permulaan. Ekspresi Wu Jingsui menjadi lebih dan lebih buruk. Dia menyaksikan semakin banyak tentara elit bergegas ke kota Yanxiang. Pikirannya tenggelam secara misterius. Melihat ke belakang, dia melihat Lin Yuanli, Gu Xuanfeng dan yang lainnya di kejauhan. Master Yin yang berdiri di sana, dan sudut mulutnya melayang dengan sentuhan lengkung, seolah menertawakan kata-katanya. Musuh telah menembus tembok kota, dan semua benteng seolah-olah mereka sia-sia. Kota Yanxiang tidak bisa lagi disimpan. Kita harus segera mengungsi. Pada saat ini, suara Mo Wanggong datang perlahan. Tidak ada ombak. Situasi saat ini, bagaimana kita mengungsi? Lin Tianchong mengertakkan giginya dengan keras, dan para prajurit yang membela kota berada dalam pertempuran sengit. Kota Yanxiang sudah dalam kekacauan. Terlalu sulit untuk mengungsi di sini dengan aman. Wu Jingsui mengangguk dan setuju dengan pernyataan Lin Tianchong. Namun, Lin Tianchong berkata dengan tegas. Kami bertiga memimpin Jing Tianjun untuk mengevakuasi kota Yanxiang dan mundur ke Yanxiangguan dengan seluruh kekuatan kami. Menyerahlah. Hati Lin Tianchong dan Wu Jingsui bergetar. Lin Tianchong, akankah dia melepaskan para penjaga dan orang-orang?
Persiapan yang dibuat oleh Gerbang Emas Daluo dan kuil Seng Xiao jauh melebihi harapan kita. Pada saat ini, jika kita tidak segera mundur ke Yanxiang Pass, kita pasti akan jatuh ke dalam dilema. Pada saat itu, Yanxiang Pass akan rusak dan pihak lain menyerang 36 negara bagian akan menyebabkan lebih banyak orang mati, dan bahkan hidup dalam kesakitan selamanya. Mata Mo Wanggong menembus cahaya yang dalam. Dia akrab dengan klasik buku-buku tentara dan mengalami penderitaan leluhur yang telah meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa situasi saat ini berbahaya dan genting? Adalah kejam untuk melepaskan penjaga dan orang-orang, tetapi juga merupakan langkah yang tak berdaya. Niat membunuh Gerbang Emas dan kuil Seng Xiao Daluo terlalu kuat, tidak hanya memerciki darat 3000 mil, mayat-mayat berlari melintasi lapangan, tetapi mereka juga harus menyerang dan memperbudak 36 negara. Wu Jingsui memegang tinjunya dan membiarkan ujung jarinya menembus telapak tangannya, matanya marah, dan keengganan yang kuat memuntahkan. Lin Lincong di sampingnya, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan, dan matanya perlahan bergerak, tak tertahankan pergi untuk melihat gambar berdarah kota Yanxiang. Menjerit. Setelah meditasi sesaat, Wu Jingsui membuka mulutnya dan mengembuskan napas gas. Segera, dia membuka matanya tiba-tiba, dan cahaya dingin menyinari pupil matanya yang merah. Xiang Cheng, mundur ke Yanxiang Pass dengan kecepatan penuh. Ketika Wu Jingsui membuat keputusan tak berdaya, di kota Kekaisaran Liuyun, ribuan mil jauhnya, suasananya juga memadat hingga ekstrim. Di aula, Chu Xingyun, Su Hanfeng, Ye Ming, dan Tang Yue dan lainnya mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, dan terdiam. Chu Hu berdiri di tengah aula, dan setelah meminum eliksir, dia sudah pulih, tetapi ekspresinya masih jelek, dan dia berkata dengan suara rendah. Menurut penyelidikan kami terhadap 3,6 juta tentara elit, yang dapat ditentukan saat ini adalah bahwa satu sama lain semua latihan kultivasinya telah mencapai tingkat roh bumi, dan senjata yang dia kenakan semuanya adalah instrumen ajaib dan memiliki kualitas yang sangat baik. Musuh begitu sombong, hanya mengandalkan 100.000 tentara untuk mempertahankan kota, hampir tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika penjaga kota dan tentara terlarang ditembak pada saat yang sama, jarak di antara mereka masih seperti jurang. Chu Hu sangat jelas tentang kekuatan Zheng Xingwei dan tentara terlarang. Zheng Xingwei dan Forbidden Army adalah pasukan elit bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan pavilion Wanjian, yang semuanya telah mencapai tingkat roh bumi, dan senjata dan pedang yang dikenakan di sekitar tubuh juga telah mencapai tingkat senjata sihir. Jika jumlah tentara yang dikirim oleh Gerbang Emas Dala dan Aula Dewa adalah 360.000, maka Zheng Xingwei dan tentara terlarang akan menembak pada saat yang sama, mana yang lebih baik masih belum diketahui. Namun, jumlah tentara elit bukan 360.000, tetapi 3,6 juta. Selain itu, Shen Xiaodian dan Daluo Jinmen juga mengirim orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jauh lebih unggul dari pavilion Wanjian dalam kekuatan tempur kelas atas, dan bahkan dapat dikatakan sebagai keadaan menghancurkan. Dua poin ini, kesenjangan terlalu besar, salah satu dapat dengan mudah memimpin pertempuran, sehingga Chu Hu tidak bisa melihat secercah harapan. Su Hanfeng, Ye Ming dan yang lainnya menundukkan kepala mereka, ekspresi mereka membeku sekaligus, sementara wajah Chu Xingyun suram, matanya terus berkedip dengan tenda yang halus, dan keanehan napasnya membuat orang tidak berani mendekat. Pihak lain sudah melakukan pelanggaran besar. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Saat itu, orang-orang baik di mata Chu Xingyun menghilang. Dia menoleh ke Su Hanfeng dan Ye Ming dan berkata, "Kalian berdua segera mengeluarkan perintah militer untuk memanggil 180.000 penjaga bintang kota dan 180.000 tentara terlarang." Di dalam bel, dia diatur di bawah Qi Tianfeng dan pergi ke Yanxiang Pass untuk mendukung senior Wu Jingsui dan Lin. Hah? Mendengar pernyataan Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba membeku. Dalam situasi ini, mereka langsung mengirim Zheng Xingwei dan tentara terlarang ke Yanxiang Guan. Mereka tidak bisa menarik ombak sama sekali. Chu Xingyun merasakan mata semua orang. Dia memalingkan muka dan menatap kubah langit yang tertutup awan gelap. Dia bergumam pelan di mulutnya. "Tenang, aku tidak akan pernah membiarkanmu dan 360.000 pasukan mati." Itu tidak akan memungkinkan 3,6 juta tentara terampil untuk menerobos Yanxiang Pass dan pembantaian orang di 36 negara bagian. Dari kata-kata, tubuh Chu Xingyun tiba-tiba meledak menjadi energi.
Aku melihatnya dengan cepat terbang tinggi di atas langit, dan di bawah raungan panjang, kehampaan meledak menjadi tangis, dan taik suling piton, yang melilit cahaya ungu dan hitam, menyapu, dan membawanya pada tubuh, menyapu ruang. Fragmentasi itu bahkan lebih buruk, dan saluran ruang misterius muncul dalam sekejap. Terlalu banyak menggigit roh ular sanca yang dibungkus dengan kekuatan ruang, terbang ke saluran ruang angkasa secara instan. Hampir pada saat yang bersamaan, saluran ruang angkasa tertutup, kekosongan kembali ke ketenangan, seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya suara pelan terdengar, jelas pergi ke gendang telinga kerumunan. Anda pergi ke Yanxiang Pass segera, tanpa penundaan, saya akan melakukan hal penting terlebih dahulu. Momentum 3,6 juta tentara begitu mengerikan sehingga hampir mengepung kota Yanxiang hanya dalam beberapa jam. 100.000 tentara yang membela kota dan 500.000 orang tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika cahaya terakhir dari sinar cahaya menghilang, langit dan bumi menjadi gelap dan kota Yanxiang diselimuti oleh bayangan berdarah yang mengerikan. Suara yang menyedihkan, melolong, dan bahkan menderu, bergema jelas di lemari besi malam gelap, sudah cukup untuk bergetar. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang ingin tahu. Pada saat ini, kota Yanxiang telah mengalami sungguh mengerikan. Puluhan mil jauhnya dari kota Yanxiang adalah Yanxiang Pass. Yanxiang Pass diapit oleh gunung yang curam dan bergulir, dan di tengahnya adalah sebuah lembah dengan lebar luar dan dalam yang sempit. Lembah itu memiliki panjang 10 mil, seperti tenggorokan angsa besar, sehingga dinamai Yanxiang Guan. Sebagai tempat berbahaya untuk berdiri di perbatasan, setelah pecahnya gelombang buas, Chu Xingyun menunjukkan signifikansi strategis Yanxiang Guan, dan memerintahkan Mo Wanggong dan Wu Jingsui untuk selangkah lebih maju daripada waktu untuk meletakkan benteng di sini. Anda harus tahu bahwa Mo Wanggong adalah penguasa sekte Kaisar Langit, dan dia mahir dalam cara baju besi kayu. Wu Jingblood Rong Ma memiliki pengalaman puluhan tahun dan sangat kaya. Di bawah pengaturan bersama dari keduanya, Yanxiang Pass tidak hanya ditutupi dengan jebakan arai roh, dan bahkan boneka spiritual tidak lagi menjadi minoritas, seperti binatang buas kuno dan besar, merangkak di lembah tandus, menjaga satu tempat. Di kedalaman Yanxiang Pass, di lereng tinggi, berdiri sebuah platform pengintai. Pada saat ini, Wu Jingsui berdiri di platform, matanya menatap kota Yanxiang di depan, napasnya suram. Dalam dasawarsa karir berbaris, Wu Jingsui telah mengalami tidak kurang dari 1000 pertempuran dengan lebih sedikit musuh dan lebih banyak pertempuran bukan lagi minoritas, tetapi seperti situasi saat ini, ia adalah yang pertama menanggungnya. Jatuhnya kota Yanxiang terlalu cepat, ia dikalahkan begitu ia tidak mengeluarkan perintah. 100.000 prajurit dan 500.000 orang tidak dapat dipindahkan, sehingga menjadi gerbang emas dan aula para dewa tahanan Ordo. Yang lebih tak berdaya adalah bahwa jika Mo Wanggong membuat penilaian yang akurat pada saat-saat kritis, mungkin Jing Tianjun juga akan dikelilingi oleh 3,6 juta tentara yang tidak dapat melarikan diri dari malapetaka. Ketika ini terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan visi Wu Jingsui. Dia memiliki sedikit kontak dengan 6 kekuatan. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang kuil Seng Xiao dan Daluo Jinmen. Dia tidak dapat dengan cepat dan akurat menentukan posisi dan kekuatan lawan. Namun, Wu Jingsui penuh penyesalan dan keengganan, dan ada nyala api di hatinya, yang terbakar. Di sebelahnya, Lin Tianchong dan Mo Wanggong berdiri berdampingan. Keduanya juga menatap kota Yanxiang, tidak jauh dari sana. Ekspresi mereka tampak bermartabat, tanpa sepatah kata pun, dan suasananya sunyi. Bagi Yanxiang Guan, kota Yanxiang seperti menara peluit, yang selalu dapat mengamati aksi Seng Xiao Temple dan gerbang emas Daluo. Sekarang, kota Yanxiang telah jatuh. Selanjutnya, pihak lain terikat untuk menyerang Yanxiang Guan. 3 dari 3,6 juta tentara didakwa, dan mereka bertiga sudah merasakannya secara pribadi, dan mereka memahami tekad aula para dewa dan gerbang emas Daluo. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan serangan para lawan. Yanxiang Pass saat ini seperti sup emas, tetapi jika Anda ingin benar-benar menghentikan 3,6 juta tentara, itu sama saja dengan menceritakan mimpi. Dengan kecepatan Chu, pada saat ini, dia telah tiba di kota Imperial Liuyun, dan melaporkan situasinya dengan jelas. Tidak butuh waktu lama bagi Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara untuk tiba di Yanxiang Guan dan melawan ofensif pihak lain bersama-sama. Mo Wanggong perlahan berkata, saat dia berbicara, Wu Jingsui dan Lin Tian bergegas kembali, wajahnya masih sulit disembunyikan.
Zheng Xingwei dan Forbidden Army adalah Legiun Elite Star Guzong dan Pavilion Wanjian. Ketika mereka tiba, mereka pasti bisa melawan serangan dari pihak lain, tetapi meskipun demikian, pertempuran ini masih sangat sulit. 3,6 juta dan 360.000, perbedaannya persis 10 kali, belum lagi, musuh pandai melakukan serangan balik, belum lagi bahwa ada lebih sedikit musuh, bahkan dalam kasus 1 lawan 1, sulit untuk menembus pertahanan pihak lain. Pembunuhan langsung. Melihat Wu Jingsui dan Lin Tianchong diam, Mo Wanggong juga menghela nafas, perlahan-lahan memalingkan muka, ketika dia hanya ingin pergi ke kota Yanxiang. Tidak ada tanda, langit malam di depannya, cahaya ungu hitam yang aneh bunga mekar seperti robekan ruang secara paksa, dan saluran ruang misterius muncul. Di saluran luar angkasa, sosok ungu dan hitam besar menyapu, tetapi hanya di masa lalu, sosok ungu dan hitam ini menghilang lagi. Pada pemandangan itu, seorang pemuda berkulit hitam jatuh dari langit dan akhirnya berdiri di depan 3 orang. Pria muda berkulit hitam ini secara alami adalah Chu Xingyun. Aku melihatnya melirik ke 3 orang di depannya, lalu mengalihkan pandangannya, dan kemudian memandang ke arah kota Yanxiang. Matanya berkilau halus, dan dia berkata, "Apa situasi spesifiknya?" Mata Mo Wanggong menyipit, dan setelah beberapa saat merenung, dia merinci situasinya sekarang. Wu Jingsui dan Lin Tianchong menambahkan di samping, karena takut sedikit kelalaian. Chu Xingyun mendengarkan dengan seksama, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia menghadapi situasi saat ini, dia sudah lama berharap. Pihak lain telah menginvasi kota Yanxiang. Langkah selanjutnya adalah menyerang pas Yanxiang. Selama pas Yanxiang rusak, 36 negara akan terkena mereka, dan kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Suara terakhir Wang Gong jatuh, Chu Xingyun perlahan berkata, dia berdiri dan menatap langsung ke 3 orang di depannya. Sebelum saya berangkat, saya telah membiarkan Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara tiba dengan kecepatan penuh. Agaknya, ketika matahari terbit besok, saya akan dapat mencapai Yanxiangguan. Selama saya mengandalkan medan pegunungan yang berbahaya dan benteng yang terstruktur dengan baik di sini untuk berhenti serangan itu tidak sulit. Berbicara tentang ini, Chu Xingyun membalik telapak tangannya, mengeluarkan 3 gulungan, dan menyerahkannya di depan 3 orang. Suara itu berdering lagi, dan suara yang kental itu berkata, 3 gulungan itu, 1 mencatat banyak susunan roh pertahanan, dan 2 lainnya. Zhang adalah catatan seni bela diri kuil Seng Xiao dan Daluo Jinmen. Yang pertama diserahkan kepada senior Mo, sehingga Anda dapat mengatur lebih banyak di Yanxiangguan. Arai roh dari pihak lain menghalangi tren serangan pihak lain, dan yang terakhir dipelajari oleh Anda berdua untuk menguasai metode serangan musuh dan merumuskan berbagai rencana. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mereka bertiga menatap gulungan itu dengan hati-hati, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi kental. Ketiga gulungan ini begitu terperinci sehingga mereka dengan jelas merekam ratusan susunan spiritual yang tinggi dan dalam serta ratusan latihan dan seni bela diri. Di atas semuanya, bahkan ada wawasan dan analisis Chu Xingyun, halus dan dalam. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun telah menghubungi gerbang emas dan kuil Seng Xiao berkali-kali. Dia secara alami akrab dengan seni bela diri dari 2 gerbang utama dan rahasia gerbang. Inilah sebabnya, di dunia rahasia bintang-bintang kuno, dia bisa mudah untuk melihat semua metode Gu Tianjiao. Adapun arai roh defensif ini, 1000 tahun akumulasi dari Chu Xingyun adalah semua arai besar yang misterius, diatur oleh tangan Mo Wanggong, mereka harus sombong dan akan membuat Yanxiangguan lebih stabil. Bahasa kuno, mengenal dirimu dan mengenal satu sama lain, bertarung 100 pertempuran, 360.000 pasukan dan 3 gulungan ini, memang bisa lebih jauh memblokir serangan pihak lain, tapi... Mo Wanggong pertama pulih dari keterkejutannya, ekspresinya masih agak jelek. Hanya saja dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Chu Xingyun menyela. Namun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dengan ini saja, kita masih tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Apakah aku benar? Ya. Mo Wanggong menghela nafas dalam-dalam. Apakah itu susunan roh defensif, atau keterampilan seni bela diri dari 2 sekolah besar untuk menyelidiki akarnya, hanya untuk memungkinkan mereka untuk saling memblokir, tetapi tidak saling mengalahkan. Lin Tianchong dan Wu Jingsui juga memahami hal ini. Mereka mengencangkan gulungan di tangan mereka dan mengangkat kepala, tetapi mereka melihat mata Chu Xingyun dalam, dan mereka berkedip dengan tenda yang berbeda. Mulutnya terbuka dan berkata,
Pada tanggal 30, aku hanya perlu Anda telah menyimpan Yan Xiang Pas selama 30 hari. 30 hari kemudian, selama Yan Xiangguan tidak ditembus oleh lawan pertempuran ini, aku akan memiliki kemenangan tertentu. Suara tenang itu mengungkapkan kepastian, dan mata Mo Wanggong melebar, dan dia sangat terkejut dengan kalimat pendek ini. Pada tanggal 30, selama Yan Xiang Pas tidak rusak, Chu Xingyun akan memiliki kemenangan. Ekspresi Lin Tianchong dan Wu Jingsui sama-sama tercengang. Situasi yang mereka hadapi sangat parah sehingga tidak mungkin untuk mengalahkan lawan. Selama mereka bisa memblokir ofensif lawan dan menstabilkan situasi, itu akan menjadi keajaiban. Namun, niat asli Chu Xingyun bukan hanya untuk memblokir ofensif lawan, tetapi untuk mengalahkan lawan dan melakukan serangan balik istana Seng Xiao dan gerbang emas Daluo dalam satu gerakan. Chu Xingyun, kamu. Wu Jingsui menghembuskan nafas keruh. Begitu dia berbicara, matanya memantulkan wajah Chu Xingyun. Pada wajah tampan dan seperti iblis ini, ada ketekunan, keteguhan hati dan kepercayaan diri. Tampaknya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya menghentikan suara dan samar-samar memberikan persetujuan yang kuat. Chu Xingyun mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Lin Chong dan Mo Wanggong, dan ketika mereka melihat keduanya, mereka tetap diam dan terus berkata, "Setiap kata yang saya katakan adalah bijaksana, dan tidak ada pembicaraan kosong." Pegang Yan Xiang Pas. Saat bahasanya jatuh, Chu Xingyun tidak lagi berbicara banyak tetapi melirik Yan Xiangguan dengan tatapan yang dalam, dan kemudian tubuhnya menyapu ke langit malam, dan cahaya ungu dan hitam mekar, dan tubuh besar Taiksu Spirit Piton muncul lagi. Saluran luar angkasa dimusnahkan, dan ketika Xingyun membuka matanya, Chu Xingyun dan Taiksu Ling Piton sudah pergi tanpa jejak napas, tapi apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan masih bergema di benak ketiga orang itu. Orang ini masih suka memamerkan Guanzi seperti biasa. Melihat ke arah kepergian Chu Xingyun, Lin Tianchong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi tukau kembali ke tukau. Pada saat ini, ekspresi bermartabat di wajahnya menghilang. Sentuhan ketajaman. 30 hari kemudian, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mo Wanggong tertawa kecil, suaranya menunjukkan rasa ingin tahu yang dalam. Untuk menghapus penghinaan ini, aku percaya padanya sebentar, dan 30 hari ini, bahkan jika aku adalah satu-satunya, aku masih akan memegang Pas Yan Xiang. Wu Jing bersenandung lagi dan lagi, tanpa menyembunyikan hatinya tidak mau. 3 orang, 1 orang berkata, jauh di lubuk hati mereka sangat ingin tahu tentang pengaturan Chu Xingyun. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan tekanan mengalir ke arah kami. Dihadapkan dengan 3,6 juta tentara terampil dan banyak orang kuat dari 2 sekolah besar, tidak mudah untuk mengatakan bahwa sangat sulit untuk menjaga Yan Xiangguan selama 30 hari. Tapi saya tidak tahu mengapa. Ketika saya memikirkan apa yang dikatakan Chu Xingyun, dan wajah Junyi sebagai iblis, ketakutan dan tekanan di hati 3 orang menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan tekad yang tak tertandingi. Malam semakin dalam dan lebih dalam. Setelah Chu Xingyun pergi, angin malam bertiup dan mendesis dan bersiul, dan kota Yan Xiang dan Yan Xiangguan berdiri, membuat kekosongan yang pernah ditekan menjadi ekstrim. Ketika Dongfang Jiangbai, suara tergesa-gesa dan tebal terdengar, memecah penindasan kehampaan, 360.000 tentara datang pada malam itu dan akhirnya tiba di Yan Xiangguan. Pada malam ini, Wu Jingsui, Mo Wanggong dan Lin Tianchong telah dengan hati-hati mempelajari konten pada gulungan itu. Melihat kedatangan 360.000 tentara, ketiganya segera membuat pengaturan yang hati-hati, atau mengatur susunan spiritual atau seorang prajurit. Latihan mengubah Yan Xiangguan menjadi benteng nyata dan mulai beroperasi secara teratur. Pada saat yang sama, Chu Xingyun telah kembali ke paviliun Wanjian. Dia menginstruksikan Xia Qingcheng untuk menyebarkan berita tentang turbulensi di perbatasan sepenuhnya, dan menyatakan bahwa dia dalam keadaan perang, dan sepenuhnya memungut semua sumber daya budidaya dari 36 negara. Untuk sementara waktu, ke-36 negara bagian itu mendidih, dengan suara-suara diskusi, kejutan, gemak kata-kata yang tak terhitung membanjiri kehampaan, dan tak terhitung ribuan murid Jiangge bergegas untuk mengumpulkan sumber daya untuk kultivasi. Adapun sumber daya budidaya ini, setelah dihitung oleh cabang Wanjian Paviliun dari masing-masing negara bagian, mereka semua berkumpul di Paviliun Wanjian dan milik Chu Xingyun. Setelah kembali ke Paviliun Wanjian, Chu Xingyun memasuki Jianzhuo secara langsung.
Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Rencana dan tata letaknya sangat misterius. Situasi di 36 negara bagian bergejolak, dan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao juga tidak mau kesepian. Setelah mereka menyerbu kota Yanxiang, mereka dengan cepat menyatukan kembali pasukan mereka dan bersiap untuk memenangkan pasukan Yanxiang dalam satu kali serangan, tetapi kali ini tuduhan itu tidak efektif, tetapi mereka diblokir. Tidak ada alasan lain. Medan di Yanxiangguan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Setelah Mo Wanggong dengan hati-hati mengatur banyak susunan roh pertahanan itu menjadi kokoh. Terlebih lagi, kedatangan 360.000 pasukan telah dengan sempurna menampung lawan. Serangan, lawan tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, hanya bisa mundur tanpa daya ke kota Yanxiang, diam-diam menanam agen untuk melihat apakah mereka dapat menemukan terobosan. Dalam situasi seperti itu, beberapa hari berlalu. Dalam 7 hari, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao menyerang Yanxiang Pass berkali-kali, tanpa terkecuali mereka semua mundur dan kembali, meskipun mereka mengambil keuntungan dari jumlah orang, setelah memasuki Yanxiang Pass, tidak banyak orang yang benar-benar bertarung. Cerminkan keunggulannya. Ditambah dengan 360.000 pasukan, hanya bertahan, tidak menyerang, bahkan jika konflik pecah, mereka tidak akan pernah menyukai perang, tetapi akan berputar di sekitar susunan roh pertahanan dan bertarung dan mundur, yang membuat gerbang emas dan balai Seng Xiao sangat tidak nyaman, selalu tidak bisa mendapatkan poin kemenangan yang sebenarnya. Kota Yanxiang, di dalam halaman yang dalam. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli sedang duduk di atas aula saat ini, di bawah mereka ada sejumlah besar pembangkit tenaga yin dan yang di dua gerbang besar, sejumlah besar 30 orang. Mereka diam semua tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat ruang sedikit beku, dan entah kenapa memiliki rasa kekakuan. Kami memiliki 3,6 juta tentara terampil, dan ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan pihak lain hanya memiliki 360.000 tentara, tetapi dalam 7 hari terakhir, kami belum dapat menerobos Yanxiang Pass. Apa wajah Da Zongmen? Suara menderu keluar dari mulut Lin Yuanli. Dia berdiri dengan marah, menunjuk tombak sedikit, dan kerumunan menundukkan kepala mereka, wajah mereka malu. Setelah melihat ini, Lin Yuanli bahkan lebih marah, dan berkata dengan raungan. 10 kali kekuatan, tidak ada prestasi, benar-benar sekelompok sampah. Jika itu menarik perhatian Istana Jiuhan, saya akan bertanya kepada Anda. Setelah mendengar Istana Jiuhan, kerumunan menjadi sangat jelek, dan perasaan tertekan menyentuh hati saya. Pada saat ini, pasukan dan orang kuat berkumpul di kota Yanxiang dipindahkan dari 2 domain utama, menempati 80% dari orang kuat. Dengan kata lain, pada saat ini, orang kuat yang menjaga aula Seng Xiao dan gerbang emas Daluo, hanya ada 20%, bisa digambarkan sebagai kekosongan pertahanan belakang. Jika mereka tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan gagal memasuki 36 negara bagian, sangat mungkin untuk menarik perhatian Istana Jiuhan. Pada saat itu, setelah Istana Jiuhan mengambil tindakan, akhir mereka akan tertekan. Selain itu, 3,6 juta tentara dan sekelompok orang kuat jumlahnya sangat besar. Hampir setiap hari, mereka mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya budidaya. Bahkan jika gerbang emas dan balai Seng Xiao kaya akan sumber daya, mereka tidak dapat mati setiap hari. Konsumsi malam hari. Menurut rencana kami, dalam 7 hari, kami telah memasuki pavilion Wanjian, tetapi pada saat ini, kami diblokir oleh Yanxiang Pass, yang memang agak memalukan. Gu Xuanfeng juga berbicara perlahan, suaranya tampak tenang, tetapi kenyataannya tersembunyi dalam kedinginan. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan itu gemetar dan berlutut. Mereka ingin berbicara, dan bahkan ingin menemukan solusi, tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana berbicara. Karena panik dan takut, seluruh tubuh gemetar dan berkeringat terus-menerus. Menetes ke bawah. Tepat ketika Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng akan marah, pada saat ini, tawa ringan tiba-tiba terdengar di luar pintu. Ayah, anak itu punya rencana, saya tidak tahu harus berkata apa atau harus mengatakan apa. Orang yang berbicara adalah Gu Tianjiao. Dia mengenakan jas brokat, melemparkan tangannya ke atas dan ke bawah, bangga dan sombong, tetapi ketika dia berjalan ke aula, dia tampak cukup percaya diri, dan perlahan berkata, rencana ini sangat sederhana, tidak ada lagi tata letak, tidak perlu mengerahkan personel, kapan saja, di mana saja semua dapat dimulai, dan yang lebih penting, bahkan jika rencana ini gagal, kita juga dapat menyebabkan kekacauan yang mengerikan di 36 negara bagian.
Semakin banyak kata, Gu Tianjiao lebih percaya diri. Ketika suara terakhir kata itu jatuh, kegelapan melintas di matanya, seolah-olah dia melihat kekacauan di 36 negara bagian, dan Yan Xiangguan tidak bisa menembus situasi yang tak tertahankan. Yan Xiangguan Aula Pertemuan. Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong, mereka bertiga duduk di tempat pertama, mereka melihat gulungan di tangan mereka dengan hati-hati, di atasnya, ukuran 36 negara dicatat, yang sangat rincin. Di depan 3 orang, Ning Levan, Chu Hu dan yang lainnya duduk bersama-sama. Mereka berbicara dengan suara rendah, dan kadang-kadang menyingkat suara mereka, semua mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Lintasan Yanxiang saat ini terkait dengan kehidupan dan kematian 36 negara bagian ini sangat penting untuk melawan invasi Gerbang Emas dan kuil Seng Xiao dari Daluo Chu Hu dan mereka secara berturut-turut bergegas untuk membantu mempertahankan seluruh situasi. Setelah 7 hari perlawanan yang keras kepala, napas mereka menjadi jauh lebih tangguh dan berperilaku tajam, seperti seorang jenderal di tentara. Selama 7 hari, Gerbang Emas Daluo dan kuil Seng Xiao melakukan banyak upaya untuk menerobos Yanxiang Pass dalam satu kali kejadian. Meskipun mereka semua diblokir oleh kami, situasinya masih tidak optimis. Saat itu, suara Wu Jingsui keluar, mengganggu pemikiran dan percakapan semua orang, dan mengangkat kepalanya, menatap matanya berturut-turut, menahan napas, memadatkan, pikirannya sangat terkonsentrasi. Wu Jing terdiam, dan melanjutkan. Yan Xiangguan mudah dipertahankan dan sulit diserang, ditambah blokade 360.000 pasukan dan susunan roh pertahanan, sangat melemahkan keunggulan lawan dalam jumlah. Duming. Jadi apa yang mereka lakukan dalam 7 hari terakhir lebih seperti detektif, ingin sepenuhnya memahami detail kami. Seiring berjalannya waktu, pihak lain akan mengumpulkan kekuatan dan mematahkan tanda dalam satu gerakan. Pada saat itu, jika Anda ingin terus memegang pas Yanxiang, kesulitan akan berlipat ganda, yang merupakan kesulitan nyata. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. 3,6 juta tentara elit, kengerian momentum, mereka sangat jelas. Alasan mengapa mereka dapat memblokir ketujuh bukan karena lawannya lemah, tetapi bahwa ia tidak pernah benar-benar menembak. Apa yang dikatakan Wu Jingsui adalah bahwa dia ingin semua orang waspada dan tidak pernah beruntung. Lagi pula, kemenangan atau kekalahan perang sering tergantung pada saat ini, dan dia lebih tahu daripada siapapun. Dalam hal mempertahankan arai roh, aku akan terus mengaturnya jika pihak lain menemukan celah. Mo Wanggong pertama berbicara. Dia mahir dalam mengatur baju besi kayu dan juga pandai mengatur arai roh. Wan Jingbing, dia sangat diperlukan. Baru-baru ini, semakin banyak mata-mata berkeliaran di Yanxiang Pass. Biarkan orang-orang ini menyerahkan saya. Lin Tianchong cemberut, dia tidak pandai militer, tetapi dalam hal kekuatan pribadi, dia tidak takut dan dapat dengan mudah membunuh detektif. Meskipun kami telah berhasil bertahan selama 7 hari, konsumsinya tidak dapat diabaikan, dan lebih dari 8.000 orang telah rusak. Saya siap untuk menyesuaikan tata letak tentara untuk meminimalkan kerugian. Su Hanfeng dan Ye Ming saling melirik. Mengatakan pendapatnya sendiri. 3 dan 600.000 tentara elit berkali-kali melewati bea cukai, dan setiap kali, momentumnya sangat mencengangkan. Sebagai seorang pembela 360.000 pasukan tampak agak kurus, sangat jarang kehilangan lebih dari 8.000 orang dalam 7 hari. Wu Jingsui mendengarkan dengan cermat kata-kata semua orang dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Ketika suara terakhir jatuh, dia memandang Chu Hu dan bertanya dengan lantang. Bagaimana situasi di Paviliun Wanjian? Semua orang tahu situasi terjal di perbatasan. Setelah memasuki perang, semua sumber daya dikumpulkan di tangan Tuan. Namun, penggunaan sumber daya ini tidak diketahui, dan Tuan telah memasuki gundukan pedang. Perilakunya sangat misterius. Chu Hu dengan enggan menjawab bahwa dia bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan situasi antara kedua pihak, tetapi dia masih tidak tahu obat apa yang dijual di Labu Chu Xingyun. Chu Hu tidak tahu tentang keberadaan budak pedang lubang hitam. Adapun mengapa Chu Xingyun memasuki gundukan pedang, ia bahkan bingung. Pada saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Chu Xingyun diizinkan masuk. Itu sangat misterius. 30 hari telah berlalu, dan 7 hari telah berlalu. Apa yang orang ini rencanakan? Wu Jingsui mengerutkan kening dan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Gagasan seperti itu tidak hanya muncul di benak Wu Jingsui, semua orang penuh keraguan tentang hal itu.
Pada saat ini, mereka masih tidak tahu, pada akhirnya, metode apa yang memungkinkan mereka untuk memblokir dan benar-benar mengatasi 366.100.000 tentara. Namun, kalimat ini diucapkan oleh Chu Xingyun secara pribadi, bahkan jika mereka bingung, mereka akan mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Laporkan. Ketika semua orang memikirkannya, tiba-tiba seorang prajurit yang mengenakan baju besi berat datang dari luar aula. Dia melihat bahwa dia berlutut dan berkata dengan tergesa-gesa. Baru saja, sebuah panah melesat dari kejauhan, Seng Sheng dipaku ke dinding tinggi, dan panah itu membawa surat, seolah-olah dari musuh. Setelah mengatakan itu, prajurit itu membuka tangannya. Di telapak tangannya, dia berbaring diam-diam dengan panah baja. Sebuah surat melilit panah yang kokoh. Tidak ada kekuatan spiritual atau kelainan. Tampaknya sangat biasa. Wu Jingsui pertama-tama melirik semua orang, dan kemudian dia mengambil foto dengan telapak tangannya, membungkus surat itu dengan semangat tebal, membuka amplop, dan sederet karakter naga dan phoenix muncul di bidang penglihatan. Hari ini, jika kamu bolak-balik, kami bisa memberimu cara untuk hidup, tetapi jika kamu terus bertahan, kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Ini sekelompok orang yang konyol. Chu Hu tertawa ketika dia melihat teks di surat itu. Hanya dengan sepucuk surat, aku ingin kita menyerah, apakah itu terlalu aneh? Mendengar pernyataan Chu Hu, banyak orang menunjukkan senyum mencibir, tetapi Mo Wanggong mengerutkan kening, dan secercah cahaya di matanya. Mo Senior, apakah Anda menemukan sesuatu? Su Hanfeng berhati-hati dan sangat menyadari perilaku aneh Mo Wanggong. Mo Wanggong mengangguk dan menjawab. Gerbang emas Daluo dan Shen Xiao Dian telah menyerang selama 7 hari, dan mereka belum dapat menerobos Yan Xiang Pass. Cukup beralasan bahwa mereka pasti akan menemukan cara untuk memecahkan celah, dan surat ini datang tiba-tiba, apa yang dikatakan bahkan lebih aneh dan agak tidak masuk akal. Hah? Setelah kata-kata itu jatuh, mata semua orang tiba-tiba membeku, dan mereka merasa sedikit aneh. Gerbang emas Daluo dan Aula Seng Xiao semuanya adalah pasukan besar di Gurun Utara. Gu Xuanfeng dan Lin Yuan dipisahkan dari Nirvana, dan mereka semua memiliki sarana tirani dan kota yang dalam. Kedatangan surat ini memang agak mendadak. Dengan cara ini mungkin konspirasi. Chu Hu bertanya dengan kuyu, tetapi Mo Wanggong tidak segera menjawab, dan dia tidak tahu apa maksud gerbang emas dan kuil Seng Xiao. Atau, surat hanyalah tipuan sederhana, untuk mengganggu pikiran militer mereka tidak mungkin untuk memahami kebenaran. Karena aku tidak bisa membuat keputusan, mengapa aku tidak pergi ke kota Yanxiang? Melihat kulit Mo Wanggong, Lin Tianchong berkata aktif. Jika kamu terus menebak seperti ini, tidak akan pernah ada hasilnya. Baiklah. Mo Wanggong setuju, dan mengatakan kepadanya. Kali ini saya pergi ke kota Yanxiang, fokus pada eksplorasi. Begitu saya menemukan sesuatu, saya akan segera kembali dan saya harus memastikan keselamatan pribadi. Kekuatan Lin Tianchong jelas dikenal dalam benak Mo Wanggong, tetapi pada saat ini kota Yanxiang telah mengumpulkan 3,6 juta tentara dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, dan itu benar. Terakhir kali, pihak lain telah dalam penyergapan sebelum mereka memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan. Jika tidak, bahkan jika jumlah mereka melonjak beberapa kali, mereka tidak ingin menghentikan jalanku. Lin Tianchong mengeluarkan tawa yang hangat, kata-katanya jatuh, kilat guntur, menunggu semua orang untuk merespons kemarilah, di aula, tidak ada sosok Ricketts. Maaf. Guntur yang tajam terdengar mekar, dan setelah Lin Tianchong meninggalkan Yanxiang Pass, tubuhnya berubah menjadi cahaya biru ungu. Dengan guntur tiba-tiba, ia dengan cepat tenggelam ke dalam awan tebal dan dengan cepat menyapu ke arah kota Yanxiang. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dia mendesak kecepatan ke ekstrim. Hanya butuh 10 napas untuk mencapai kota Yanxiang. Tubuhnya tergantung di langit, dan dia sangat berhati-hati untuk menyembunyikan napas. Ini tampaknya menjadi susunan spiritual yang terisolasi. Lin Tian perlahan-lahan mendekati masa lalu. Dia menemukan bahwa kota Yanxiang diselimuti oleh susunan spiritual besar yang terisolasi, sepenuhnya terlindungi, dan orang luar tidak dapat mendeteksinya. Adegan seperti itu membuat Lin Tianchong lebih curiga dan melangkah keluar, dan memasuki kota Yanxiang tanpa menyadarinya. Namun,
Pada saat melewati susunan spiritual yang terisolasi, mata Lin Tianchong menggigil dengan ganas, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, hatinya bergetar, seolah-olah dia dipukul oleh sambaran petir, tubuhnya benar-benar kaku di tempat. Kota Yanxiang saat ini tidak memiliki kemakmuran saat ini, dan semua paviliun bertingkat tinggi telah berubah menjadi reruntuhan, batu sisa dan dinding yang pecah berserakan, pasir dan batu tak terhitung jumlahnya, dan atmosfer pembusukan ada di mana-mana. Di tanah, orang-orang yang berlumuran darah diwarnai dengan darah, tunggul, dan bahkan tubuh yang dingin. Tentu saja, ketika tentara memasuki kota, kekacauan pecah, dan prosesnya sangat berat. Hanya saja, Lin Tianchong hanya meliriknya. Pada saat ini, matanya jatuh ke pusat kota Yanxiang. Karena keterkejutan dan kekhawatiran, ia tidak bisa menahan napas, dan tidak bisa mengeluarkan suara. Di bidang penglihatan dan pembusukan dan kekacauan, banyak orang berkumpul di sana, pakaian mereka compang camping, wajah mereka ketakutan, dan mereka dengan gila bergerak ke segala arah. Dikatakan sedang berlari, lebih seperti melarikan diri, mereka membuat suara meratap saat berlari, dan bahkan jika mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bermaksud berhenti, mereka menggunakan kedua tangan dan kaki, dan menyeret jejak di tanah. Di belakang orang-orang ini, ada tentara ganas yang terlihat seperti serigala, mereka seperti semburan air, memotong puluhan ribu orang keluar dari orang-orang, dan ada deru panjang kegembiraan di mulut mereka dari waktu ke waktu. Para prajurit itu sangat cepat, berkedip dan melompat, dan dengan cepat menyusul orang-orang itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mendesak pedang di tangan mereka dan memotong kepala orang-orang. Setiap kali jatuh, satu orang terbunuh, pedang mereka sangat ganas, dan mereka tidak menyeret lumpur, mereka membiarkan darah panas menodai baju besi yang berat tanpa berkedip. Setelah 100 orang terbunuh, para prajurit segera menutup pisau mereka, segera tentara lain bergegas maju dan terus memotong dan membunuh. Para prajurit ini datang dari gerbang emas Daluo. Seperti yang diketahui semua orang, Daluo Jinmen mengkhususkan diri dalam ilmu pedang untuk menajamkan niat pedangnya yang sombong. Orang-orang Daluo Jinmen akan sering membuka cincin pembunuhan untuk membunuh Tao dan membunuh Wu Dao. Pada saat ini, mereka memperlakukan orang-orang ini sebagai menajamkan batu, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk mempertajam dan memahami arti pedang. Semakin cepat kecepatan membunuh 100 orang, semakin tajam pedangnya, dan semakin kuat pedangnya, begitu orang-orang ini tampaknya jatuh ke dalam kegilaan, mata mereka merah, tetapi mereka hampir pembunuhan gila. Pada saat yang sama, di sisi lain, beberapa tentara bergegas di depan orang-orang, mengumpulkan kekuatan, menenggelamkan kekuatan spiritual yang kejam langsung ke tubuh orang-orang ini, dan memanipulasi kekuatan spiritual untuk terus berenang dalam daging meridian dan berlari skim. Dengan gerakan seperti itu, orang-orang itu langsung meraung dan melolong, karena rasa sakit yang kuat, seluruh wajah menjadi bengkok, dan kulit seluruh tubuh mulai berdarah, dan itu tampak sangat mengerikan. Namun, semakin menyakitkan dan memalukan mereka, semakin bersemangat tentara elit itu, ketika kekuatan spiritual terkondensasi ke tingkat tertentu, mereka tiba-tiba mengerahkan kekuatan, benar-benar meledak kekuatan spiritual, dan menghancurkan tubuh orang-orang. Daging yang patah jatuh ke tanah, gambar itu mengejutkan, dan bahkan noda darah ini mencemari tentara elit, tetapi mereka tidak peduli sama sekali, tetapi mengeluarkan satu demi satu tawa bersemangat lainnya, sosok itu tersapu, membunuh sisa orang lagi. Sebagian besar prajurit elit ini berasal dari kuil Seng Xiao. Orang-orang di kuil Seng Xiao, yang bangga pada umat Tuhan, menganggap orang lain sebagai ras dan alien yang lebih rendah. Di mata mereka, orang-orang ini tidak berbeda dengan unggas dan ternak, setiap suntikan hanya untuk bersenang-senang, dan tidak ada rasa bersalah. Gerakan ini hanyalah puncak gunung es. Beberapa prajurit elit pecah di hati mereka, dan mereka memotong semua orang, dan pisaunya sangat tajam, tetapi mereka tidak membunuh orang-orang ini secara langsung, tetapi membiarkan mereka meraung, berdarah, dan bahkan menangis menyaksikan mereka mengalirkan tetes terakhir, kematian tragis. Beberapa prajurit elit adalah orang-orang jahat, mereka mengendarai perempuan yang tak terhitung jumlahnya ke sudut, merobek pakaian mereka, dan menghina mereka siang dan malam. Kebanyakan dari wanita-wanita ini berada di usia muda. Wajah mereka yang halus ternoda oleh tanah atau darah, atau terkubur dalam-dalam di dalam loes, mayat di alam liar, dan berubah menjadi jiwa ketidakadilan yang sedih. Bahkan, beberapa wanita tidak ingin dipermalukan dan hanya menembak diri mereka sendiri, tetapi pada saat tubuh mereka jatuh, masih akan ada tentara elit yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan terus membuat langkah tak tahu malu.
Agak membosankan untuk membunuh seperti ini. Pada saat ini, teriakan terdengar pelan, dan dalam ratapan tanpa akhir yang menyedihkan ini, itu sangat keras. Pembicaranya adalah Gu Tianjiao. Dia berdiri di reruntuhan saat ini, di kaki yang merupakan mayat, semuanya mayat, dan kematiannya sangat mengerikan. Terlihat jelas dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum dia meninggal, dan meninggal dengan keluhan. Saya melihatnya melemparkan telapak tangannya yang berlumuran darah dan menjentikkan tubuhnya, dan datang ke Lin Jingxuan. Pada saat ini, Lin Jingxuan memegang pisau panjang dan membantai orang-orang dengan marah. Matanya telah diwarnai dengan darah menjadi warna merah, seolah-olah dari neraka. Pemburu tanpa ampun. Kota Yanxiang memiliki banyak orang, dan penyiksaan ketidaktahuan hanya akan membuat orang semakin membosankan. Mengapa tidak kamu dan aku datang ke sebuah kompetisi? Gu Tianjiao tersenyum ringan, tetapi senyum ini lebih dari iblis dan juga kejam. Pembanding. Lin Jingxuan segera menghentikan gerakannya dan bertanya dengan penuh minat. Kamu dan aku telah mengambil tindakan mulai sekarang, dari awal hingga akhir kota untuk membunuh orang-orang, dan siapapun yang membunuh 10.000 yang tercepat bisa menang, bagaimana menurutmu? Nada bicara Gu Tianjiao dengan tenang sepertinya mengatakan hal yang sepele. Hal-hal kecil. Ini sedikit lebih menarik daripada mencoba. Lin Jingxuan memantulkan Yimang di matanya. Begitu dia setuju, dia tidak sabar untuk meremas pisau panjangnya, lidah merahnya mencuat, dan menjilat bibirnya dengan cepat. Keduanya saling memandang, dan setelah keheningan singkat, hampir pada saat yang bersamaan, mereka bergegas keluar dengan kecepatan tercepat, dan napas yin dan yang kuat keluar dari tubuh mereka, dan mereka tergila-gila pada kerumunan yang panik. Hah! Serangkaian suara teredam terdengar, dan mereka lewat, dan orang banyak jatuh ke tanah. Bahkan setelah kematian, mata orang-orang ini masih besar, penuh ketakutan, keengganan dan kebencian. Adegan yang sangat berdarah, terungkap di mata Lin Tianchong, meskipun ia mengalami angin dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, wajahnya pucat dan ekspresinya benar-benar membeku. Adegan di depannya terlalu berdarah, bisa dikatakan mengerikan dan gila. Ratapan ini datang dari jiwa-jiwa terdalam orang-orang dan dipenuhi dengan keputusasaan dan dendam yang tak berkesudahan. Dibandingkan dengan membunuh medan perang, itu kejam ribuan kali, bahkan tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah pembantaian, tetapi pembantaian. Kekejaman yang sangat kejam. Orang-orang ini tidak memiliki perlawanan, tetapi mereka masih ingin membantai, bukankah mereka bahkan memiliki jejak belas kasihan di hati mereka? Lin Tianhong meledak karena marah di dalam hatinya, tangannya mengepal tiba-tiba meledak akar berwarna hijau mengerikan. Saat dia bersiap untuk masuk lebih dalam ke Yanxiang Pass, tiba-tiba, dia menemukan fenomena aneh. Tentara elit ini membantai orang-orang dengan marah, dengan cara kejam dan taktik keras, namun, mereka menghadapi wanita tua dan lemah dan anak-anak, tetapi tidak merusak pembunuhnya, tetapi melompat langsung dan berbalik untuk membunuh orang lain. Tidak hanya prajurit elit ini, tetapi juga Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan, yang ingin membunuh 10.000 orang, juga sama, mereka dapat dikatakan berhati-hati dalam perilaku mereka tanpa membunuh perempuan tua dan anak-anak yang lemah. Ada lebih dari 400.000 orang di kota Yanxiang, dan ada 100.000 prajurit di kota, total lebih dari 500.000, dan orang-orang ini tidak hanya tidak membunuh wanita dan anak-anak tua dan lemah, tetapi juga mengumpulkan mereka bersama. Ini adalah Qin, dengan hati-hati berspekulasi visi aneh di depannya. Tanpa peringatan aura cahaya melintas tiba-tiba dalam pikiran saya, membuat Lin Tianchong, yang tertutup kabut, tampaknya memahami sesuatu, mulutnya terbuka sedikit, dan dia perlahan-lahan menarik napas. Lin Tianchong menatap bagian depan, wajahnya dingin dan dingin seperti biasa. Baru saja, dia memancarkan kilatan cahaya dan langsung menembus konspirasi Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao. Karena gerbang kota rusak, 3,6 juta tentara menduduki kota Yanxiang, 100.000 tentara membela kota dan meninggal, lebih dari 400.000 orang menjadi tawanan perang, tidak dapat mengendalikan hidup mereka. Untuk Daluo Golden Gate dan Seng Xiao Temple, tujuan utama mereka adalah untuk menerobos Yanxiang Pass, membunuh 36 negara bagian dalam satu kali kejadian, dan bahkan menggantikan posisi Pavilion Wanjian untuk menjadi penguasa baru dari wilayah yang luas. Namun, setelah 7 hari serangan terus-menerus, mereka gagal memecahkan Yanxiang Pass.
Dalam keadaan seperti itu, mereka memiliki rencana dan ingin bergantung pada wanita dan anak-anak tua dan lemah ini untuk menutupi dan secara paksa memasuki Yanxiang Pass. Seperti yang kita semua tahu, setelah Chu Xingyun mengambil kendali Paviliun Wanjian, ia mengumumkan banyak langkah reformasi, menghapuskan sistem dinasti dan sistem keluarga, dan mendirikan 36 negara, menyatukan opini publik dan dukungan rakyat. Gesekan perbatasan saat ini terlihat di mata miliaran orang, bahkan jika ada sentuhan angin dan rumput, itu dapat menyebabkan kegemparan. Dalam situasi seperti itu, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao menjaga kehidupan para wanita dan anak-anak tua dan lemah ini, dan mengusir mereka keluar dari kota Yanxiang, dan berjalan menuju Yanxiang Pass langkah demi langkah. Dengan cara ini, ketika orang-orang tua dan lemah ini ketika para wanita dan anak-anak tiba di Yanxiangguan, apakah pintu Yanxiangguan terbuka atau tidak? Jika Chu Xingyun ingin menyelamatkan wanita dan anak-anak tua dan lemah ini, maka dia harus membuka pintu. Pada saat ini, gerbang emas Luo dan aula Seng Xiao dapat mengambil keuntungan dari situasi untuk menutupi dan membunuh pas siang-siang liar, menyebabkan kekacauan. Selama mereka menerobos Yanxiang Pass, langkah selanjutnya adalah secara alami untuk menyerang 36 negara bagian dan memulai pembunuhan berdarah tanpa akhir. Tetapi jika mereka gagal mengambil kesempatan dan menghancurkan Yanxiang Pass, tidak akan ada banyak kerugian. Lagi pula, umpan yang mereka lempar hanyalah sekelompok wanita tua dan lemah yang tidak bisa membentuk kekuatan tempur sama sekali, dan tidak memiliki efek pada situasi yang parah dari kedua pasukan yang bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, wanita dan anak-anak tua dan lemah ini lahir di kota Yanxiang, dan menyaksikan pembusukan kota Yanxiang dengan mata mereka sendiri. Mereka sangat jelas tentang kekuatan gerbang emas dan kuil Daluo Seng Xiao, dan mereka sangat jelas tentang kekejaman dan kekejaman dua gerbang utama. Itu sangat dicetak di bagian terdalam jiwa. Setelah kembali ke negara 36, wanita dan anak-anak tua dan lemah ini selamat, tetapi ketakutan mereka terhadap gerbang emas Dala dan aula Seng Xiao tidak dapat dihilangkan. Ketika mereka kembali, mereka akan menyebar ke setiap negara bagian di negara ke-36. Sudut. Ketika fakta-fakta ini diketahui orang-orang, hati terdalam setiap orang pasti akan memiliki rasa takut terhadap gerbang emas dan aula Seng Xiao, dan rasa takut akan berlalu. Itu akan menjadi panik, dan itu akan menjadi lebih tebal untuk menekan pikiran. Selanjutnya, selama gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao dapat menembus dan memasuki 36 negara bagian, mereka dapat menggunakan kepanikan dan ketakutan orang-orang untuk membuat orang-orang tidak berani melawan, dan pada akhirnya, mereka bisa berada dalam waktu sesingkat mungkin. Menaklukkan 36 negara dengan mudah dan mengambil alih 10 miliar orang. Sebaliknya, jika Chu Xingyun memikirkan hal ini, dia tidak akan membuka pintu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak yang tua dan lemah ini, maka orang-orang ini akan mati hidup-hidup di bawah Yanxiang Pass, hutan belantara mayat, dan kematian akan menyedihkan. Kematian mereka akan diketahui semua orang, apakah itu orang atau penjaga, mereka akan kehilangan dukungan dan dukungan mereka untuk Chu Xingyun dan Wanjian Pavilion. Di bawah premis ini, Yanxiangguan akan menerobos tanpa serangan. Buka pintu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak tua dan lemah, Yanxiangguan akan terpapar bahaya, dan akan rusak kapan saja, di mana saja, menolak untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak tua dan lemah, Wan Jiange akan kehilangan hati rakyat dan tentara, dan pada akhirnya, Yanxiangguan juga akan hancur. Dua pilihan dan dua krisis itu sangat parah dan berbahaya, tetapi untuk gerbang emas dan balai Seng Xiao, mereka tidak akan rugi, mereka hanya melakukan hal kecil. Mulut Lin Tianchong mengeluarkan suara kata yang berat, dan merasakan dinginnya tulang belakang untuk konspirasi menyeramkan Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao. Tidak heran hari ini, pihak lain tiba-tiba akan mengirim surat. Surat itu adalah ultimatum, dan itu adalah kepercayaan diri yang kuat dari gerbang emas dan kuil Seng Xiao. Mereka merasa bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk menang, dan mereka tidak akan lagi menahan Yanxiang di mata mereka. Anda tidak harus membawa Yanxiangguan ke mata Anda. Pada kecepatan pembantaian saat ini, orang-orang ini akan segera mati di tangan gerbang emas Luo dan kuil Seng Xiao, hanya menyisakan wanita dan anak-anak tua dan lemah. Pada saat itu, mereka akan segera mendorong wanita dan anak-anak tua dan lemah ke titik. Yanxiang meninggal. Lin Tianchong memikirkan ini, ekspresinya tidak lagi dingin, tetapi menjadi sangat bermartabat. Meskipun dia sudah tahu konspirasi pihak lain, konspirasi ini tersebar, dan dalam waktu singkat, Yanxiangguan akan terjebak.
Dia harus memahami setiap menit dan setiap detik, memberitahu Chu Xingyun tentang masalah ini, dan menyusun rencana respons sesegera mungkin. Jika tidak, Yan Xiangguan akan tertinggal, dan semuanya akan jatuh ke dalam keadaan entah dari mana. Lin Tianchong menyipitkan matanya sedikit, pikirannya berbalik, dia melirik ke depan, melangkah mundur. Saat dia hanya ingin meninggalkan Yanxiang City, cahaya keemasan dengan kekuatan pengekangan mekar di kekosongan, memblokir kekosongan Sifang di mana dia berada. Perubahan tiba-tiba membuat Lin Tianhong kaget, pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian semua orang, mereka saling melirik dan akhirnya jatuh ke tempat di mana cahaya keemasan menyelimuti. Ada apa? Mengapa jam kuno Seng Xiao bereaksi tiba-tiba? Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan menghentikan pembantaian. Mereka mengangkat kepala tetapi mereka melihat langit di atas kota Yanxiang. Itu tebal sampai sosok Lin Tianchong tercermin, benar-benar memaparkannya pada visi semua orang. Ada musuh. Semburan teriakan pecah, dan dalam sekejap, tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah untuk sepenuhnya memblokir ruang ini. Pada saat yang sama, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, dan sekelompok orang kuat Yin dan Yang tiba di sini, dan nafas membara tanpa pandang bulu. Terkondensasi di udara, menindas Lin Tianchong Zhou di seluruh. Pada saat ini, suasana berubah tiba-tiba. Lin Tian meremas tangannya dengan erat, matanya melihat ke depan, tetapi dia melihat Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli sudah berdiri di depannya, keduanya tersenyum di sudut mulut mereka, menatapnya dengan sikap dominan, alis rendah. Siapa aku? Itu adalah Lin Senior yang terkenal. Terakhir kali kamu berada di bawah pengepungan kami, kamu hampir kehilangan nyawamu. Sekarang kamu baru saja selamat, tetapi kembali lagi. Mungkinkah kamu secara aktif mencari kematian? Gu Xuanfeng berbicara, kata-katanya menunjukkan ironi pahit, mencibir yang tak terkendali. Apa wajah orang-orang kita yang melarikan diri yang kalah yang muncul di hadapan kita? Lin Yuan tertawa dari haha, dan pisau di tubuhnya menyapu dengan gila, dan dia sangat kuat dan sombong. Kedua orang ini secara alami mengetahui kultivasi Lin Tianchong yang tinggi dan dalam, tetapi pada saat ini, kota Yanxiang adalah dunia mereka. Ada banyak elit dan penguasa, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli tidak hanya menghalangi kerumunan yang kosong, tetapi mereka juga memandang Lin Tianchong dengan mencibir dan mencibir. Mereka merasa bahwa Lin Tianchong adalah seorang pria yang dikalahkan, tidak cukup untuk takut bahwa dia bisa dikelilingi di sini lagi. Selain itu, kali ini, Lin Tianchong datang sendiri, dan tidak ada yang bisa membantunya. Selama dia meninggal, pavilion Wanjian akan dipukul dengan keras dan dilanda panik. Pada saat itu, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi untuk mendorong perempuan tua dan anak-anak yang lemah untuk melewati bea cukai, kemudian, kesempatan untuk menerobos Yanxiang pasti akan sangat meningkat. Oke kakak, terima kasih.